Shalom. Bapak saudara siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan? Mari buka Alkitab saudara yang terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat 19 sampai ayat 24. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Kisah Rasul pasal 16 ayat 19 sampai 24. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rum tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat yang percaya firman Tuhan. Katakan amin. Tema yang akan saya sampaikan pada pagi ini adalah badai pasti berlalu. Apa Bapak Ibu? Badai pasti berlalu. Tidak kebetulan ya, Pak Bambang juga berbicara tentang badai. Di dalam kehidupan semua manusia pasti pernah menghadapi badai, pasti pernah menghadapi masalah. Betul tidak? Yang menjadi sesuatu yang aneh, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, masalah kita tidak pernah selesai. Dulu kita mau percaya kepada Yesus, mungkin kita menghadapi banyak persoalan masalah dalam kehidupan kita. Tetapi setelah kita mengikut Yesus, masalah itu memang tetap ada. Tetapi apakah masalah itu senantiasa menghimpit seluruh kehidupan kita sampai nanti kita dipanggil kembali? Saya percaya tidak. Kadang Tuhan memang izinkan masalah itu terjadi dalam kehidupan kita. Saya percaya masalah yang Tuhan izinkan pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Tadi firman Tuhan yang kita baca adalah kisah tentang Silas dan Paulus harus melewati badai kehidupan ketika mereka mengkabarkan Injil, dalam pengabaran Injil Kristus. Orang yang tidak suka memakai tangan penguasa untuk memenjarakan Rasul Paulus dan Silas. Nah, ketika kita baca perikop firman Tuhan ini, kita harus tahu ada ayat-ayat yang sebelumnya ya, dalam pengabaran Injil yang Rasul Paulus dan Silas kerjakan. Apa yang mereka kerjakan dalam pengabaran Injil? Dia memenangkan seorang perempuan bernama Lydia. Sehingga Lydia dan seisi rumahnya dibaptis. Setelah itu dia juga mengusir setan dari seorang hamba perempuan yang dipakai oleh tuannya untuk menjadi penglaris. Sehingga usahanya itu boleh mendatangkan pelanggan untuk membeli apa yang dia jual. Ketika roh jahat itu diusir oleh Rasul Paulus, tuan daripada hamba perempuan ini merasa ini terusik. Sehingga dia memenjarakan Rasul Paulus. Rasul Paulus dan Silas tidak melakukan kejahatan, tetapi mereka dimasukkan dalam penjara. Mereka masuk dalam badai kehidupan. Hari ini kita sama-sama belajar Bapak Ibu ya, mengapa mereka bisa melewati badai kehidupan ini. Yang pertama, kita kembali ke Kisah Rasul pasal 16 ayat 25. Coba perhatikan, Kisah Rasul 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas lakukan apa? Berdoa. Garis bawahi berdoa. Jujur ketika badai kehidupan datang, apa yang sering kali kita lakukan?
Seringkali ketika Tuhan izinkan masalah terjadi dalam kehidupan kita, seringkali kita mengeluh, kita mengerutu. Sering kita tanya, mengapa Tuhan ini terjadi dalam kehidupan saya? Tuhan, bukankah saya sudah setia melayani Tuhan? Bukankah saya sudah melakukan banyak hal untuk pekerjaan Tuhan? Tuhan, bukankah saya sudah percaya kepada Tuhan? Kenapa masalah itu datang dalam hidup kita? Ketika persoalan datang, seringkali yang kita pikirkan bagaimana kita khawatir, kita gelisah, kita takut menghadapi masalah. Kita mulai mencari bantuan dari manusia. Adakah kita ketika masalah itu datang, kita datang kepada Tuhan dan kita berdoa. Kita serahkan masalah kita kepada Tuhan. Surat Yakobus berkata, orang benar kalau dengan yakin dia berdoa, itu sangat besar kuasanya. Sampai contoh ketika Hana menghadapi persoalan yang sangat besar. Seringkali dia dihina-hina oleh madunya. Karena Elkana itu mengambil istri muda sehingga bisa melahirkan anak. Sementara Hana itu tidak bisa melahirkan karena mandul. Setiap tahun ketika mereka datang ke Shilo untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, Hana itu sungguh-sungguh berdoa. Dan apa yang terjadi? 1 tahun kemudian dia melahirkan seorang anak yang bernama Samuel. Seorang nabi besar di Perjanjian Lama. Ketika kita menghadapi persoalan masalah, apakah kita benar-benar kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan atau kita banyak mengerutu, banyak mengeluh, banyak khawatir menghadapi persoalan? Pak, saya sudah berdoa, Pak. Tapi masalah saya tidak selesai-selesai. Kenapa, Pak? Coba kita lihat di dalam surat Yakobus pasal yang pertama ayat ke-6. Coba kita perhatikan ya. Surat Yakobus pasal yang pertama ayat ke-6. Surat Yakobus pasal yang pertama ayat ke-6. Yuk kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ya kurang mantap, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Kita memang kadang menghadapi persoalan, kadang kita berdoa. Tapi doa yang kita naikkan hanyalah syarat kita berdoa sebagai orang Kristen. Kita tidak naikkan doa kita dengan kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Karena setelah kita berdoa, kita melihat keadaan, kita melihat situasi, kita melihat masalah, kita mulai khawatir, kita mulai bimbang, kita mulai tanya-tanya, bisa nggak masalah saya selesai? Pak, kanker saya kan sudah stadium 4, Pak. Mana mungkin saya disembuhkan? Kita mulai bimbang, mulai takut menghadapi masalah. Kalau itu yang terjadi, berarti kita bukan orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, iman sebesar biji sesawi saja bisa memindahkan gunung. Sering kita lebih percaya kepada orang yang kaya. Seringkali kita percaya kepada konsultan yang lebih hebat. Kita seringkali percaya kepada hal-hal yang realita yang kelihatan. Tapi kita tidak percaya kita memiliki Tuhan yang maha besar, yang sanggup menyelesaikan segala persoalan masalah yang kita hadapi. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku, sebagai orang percaya, doa kita bukan kebiasaan kita sebagai orang Kristen. Doa kita bukan kebiasaan karena aturan gereja, tapi doa adalah sesuatu yang kita naikkan, yang ungkapan hati kita berbicara kepada Tuhan apa yang kita inginkan supaya Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Tapi ingat,
Orang yang berdoa. Orang yang berdoa. Ya. Bukan hanya status dia sebagai orang Kristen. Tapi dia harus berani membayar harga. Dia harus berani hidup di dalam kebenaran. Karena orang benar, kalau dengan yakin dia berdoa, doanya pasti dikabulkan. Amin. Yang menjadi masalah hidup kita tidak hidup dalam kebenaran. Sama saja kita bukan orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Seringkali kita maunya itu adalah janji Tuhan itu terjadi atas hidup kita. Kalau Bapak Ibu Saudara baca Alkitab, kalau boleh saya simpulkan hanya terdiri dari satu adalah janji Tuhan dan kedua adalah perintah Tuhan. Yang paling disukai manusia apa? Saya contoh. Ada ayat berkata demikian. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu janji Tuhan atau perintah Tuhan? Halo? Perintah Tuhan. Biasanya manusia itu tidak terlalu suka. Firman Tuhan jangan bilang menghormati suami suka melawan suami. Firman Tuhan katakan mengasihi istri tidak mengasihi istri. Bagian yang lain semua itu akan ditambahkan kepadamu. Itu janji Tuhan atau perintah Tuhan? Janji Tuhan. Mana dulu yang harus kita lakukan? Perintah. Ketika kita lakukan perintah Tuhan, kita di posisi kita bukan hanya status kita orang benar, tetapi kita hidup di dalam kebenaran. Katakan hidup di dalam kebenaran. Bukan hanya status kita sebagai orang benar, tapi kita hidup di dalam kebenaran. Ketika kita lakukan perintah Tuhan dan saat kita berdoa, doa kita pasti dijawab. Yang percaya katakan amin. Badai pasti berlalu, doa dengan iman. Amin Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana badai bisa pasti berlalu. Kembali ke Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-25. Ayo kita sama-sama baca ya, biar makin mantap ya. Kisah Rasul pasal 16 ayat 25. 1, 2, 3. Tetapi kira-kira tengah malam Rasul Paulus dan Silas berdoa dan apa? Menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman yang lain mendengarkan mereka yang percaya firman Tuhan katakan. Amin. Garis bawahi menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Kalau kita dalam keadaan normal, kita bisa memuji Tuhan. Betul tidak? Kalau kita dalam kondisi diberkati Tuhan, baru naik pangkat, gaji naik, kita bisa memuji-muji Tuhan. Tetapi bagaimana dalam kondisi seperti yang dialami oleh Silas dan Rasul Paulus? Dia dalam kondisi yang tidak baik. Ya, dia tidak melakukan kesalahan, dia mengkabarkan kabar baik kepada banyak orang, tetapi justru dia dimasukkan dalam penjara, dia didera, dicambuk, Bapak Saudaraku, disakitin, dan kakinya dipasung, dimasukkan penjara yang paling dalam, yang paling tengah. Apakah kondisi demikian kita bisa tetap memuji dan menyembah Tuhan? Jangan hanya suaranya yang amin Bapak Saudara. Itu harus kita lakukan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Amin. Ya. Saya ingin kita berpikir sejenak apa yang Rasul Paulus dan Silas alami Bapak Saudaraku. Kalau itu terjadi atas hidup kita, apakah dari mulut kita masih bisa tetap memuji dan menyembah kepada Tuhan? Ayo loh Bapak Saudaraku. Kucing mati aja nggak bisa nyembah kok. Betul tidak? Dalam kondisi yang tidak baik, dalam kondisi sakit, dalam kondisi ekonomi turun, anak berantakan semua, keluarga kacau balau.
Apakah bisa kita memuji Tuhan? Saya tidak yakin lihat dari muka-muka Bapak Ibu Saudara. Ada seorang tanya kepada saya, Pak, saya lihat masalah Bapak itu berat sekali. Banyak hal yang harus Bapak hadapi. Kok bisa tetap enjoy, senang? Saya bilang, letak kekuatan saya ada di dalam Tuhan. Dalam kondisi apapun kita tetap harus bisa memuji dan menyembah kepada Tuhan. Amin. Saat mereka memuji dan menyembah Tuhan, apa yang terjadi? Coba kita perhatikan ya. Lihat Kisah Rasul pasal ke-6 ayat 26 ya. Yuk kita sama-sama baca ya. Saat mereka memuji-muji Tuhan, apa yang terjadi? 1, 2, 3. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saya mau tanya, apakah ketika terjadi gempa bumi itu hanya secara kebetulan? Halo? Sehingga sendi-sendi penjara itu terbuka? Bukan. Ada kekuatan di dalam pujian. Di balik puji-pujian itu ada kuasa. Kayak kurang percaya Bapak Saudaraku. Di balik puji-pujian itu ada kuasa. Makanya seringkali orang Kristen, dia memuji dan menyembah Tuhan, dia hanya ingin mendatangkan kuasa. Boleh tidak? Dia memakai pujian penyembahan untuk menarik kuasa Tuhan. Boleh tidak? Boleh. Boleh saja bahasa saya. Itu yang sudah sering kali tertanam di pikiran orang percaya bertahun-tahun. Kalau Bapak Ibu Saudara datang memuji menyembah Tuhan, itu tujuannya apa? Untuk menarik kuasa Tuhan. Boleh tidak? Boleh saja. Anak kecil saja menjawab. Iyo katanya. Iyo. Bahasa Jawa Timur. Iyo katanya. Dengar baik-baik. Yang Tuhan mau, Bapak Saudaraku. Yang Tuhan mau. Kita memuji-muji Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Bukan hanya untuk menarik kuasa. Kuasa Tuhan itu otomatis. Katakan kuasa Tuhan itu otomatis ketika kita menyembah dan memuji Tuhan. Amin. Tapi tujuan kita Bapak Ibu Saudara, kita memuji menyembah Tuhan. Bukan untuk menarik kuasa, untuk kepentingan diri kita sendiri. Tujuan kita menyembah, memuji Tuhan adalah untuk mengagungkan Dia, untuk menyenangkan Dia. Tanpa motivasi apa-apa. Saya sekarang lagi mikirkan mau buat satu ya, ibadah yang akan saya namakan kira-kira seperti itu. Ibadah tanpa ragi. Tanpa ragi. Dalam ibadah itu kita tidak ada motivasi ada apa-apa. Tidak ada motivasi kita cari kepentingan diri kita sendiri menjadi populer. Tidak ada motivasi mencari uang. Tidak ada motivasi apa-apa. Tapi kita datang beribadah, kita melayani Tuhan. Sungguh-sungguh kita ini ingin menyenangkan hati Tuhan. Membuat Tuhan bangga dengan hidup kita. Amin. Katakan kuasa Tuhan itu pasti. Gak usah dicari Bapak Saudaraku. Ketika kita menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya Rasul Paulus dan Silas memuji Tuhan bukan bertujuan untuk mendapatkan kuasa. Tetapi efek dari pujian yang sungguh-sungguh kepada Tuhan itu mengandung kuasa. Amin. Amin Bapak Ibu. Saya ingin bukakan merubah paradigma Bapak Ibu Saudara yang sudah tertanam bertahun-tahun di gereja. Hanya datang memiliki motivasi yang salah melayani Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Ingat tembok Yeriko roboh. Karena ada pujian. Penyembahan kepada Tuhan. Tidak perlu dicari Bapak Saudaraku. Kita datang memuji menyembah Tuhan. Jangan mengandung motivasi hanya untuk
menyenangkan hati Tuhan, membuat Tuhan bangga, kita mengagungkan nama Tuhan. Bagaimana badai pasti berlalu. Jangan jadikan pujian sebagai objek untuk mendatangkan kuasa. Tetapi jadikan pujian sebagai objek untuk mengagungkan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga, yang terakhir. Kita kembali ke Kisah Rasul pasal yang ke-16. Baca ayat 27 dan 28. Kisah Rasul pasal yang 16 ayat 27 dan 28. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Garis bawahi itu hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi perhatikan, Rasul Paulus berkata, berseru dengan suara apa? Nyaring. Untuk apa? Katanya, jangan celakakan dirimu sebab kami semua masih ada di sini. Kalau kita tahu Bapak Saudaraku, seringkali penjara di Indonesia itu seringkali terbakar. Betul, bukan ya? Saya nggak tahu ada motif apa kok bisa penjara terbakar. Tapi yang seringkali Bapak Saudaraku, ketika orang-orang dalam penjara, orang hukuman narapidana yang dihukum di sana, ketika pintu penjara itu tiba-tiba terbuka, dia ambil kaki 1000 atau ayo saya masih di sini. Apa begitu? Yang sering terjadi apa? Larilah. Anak kecil juga tahu larilah. Betul tidak? Tapi Rasul Paulus itu tidak lakukan loh itu loh. Yang lebih hebat lagi apa yang dia lakukan? Ketika kepala penjara ini mau membunuh diri, orang yang memenjarakan dia, yang menjaga dia, memasung dia, yang mendera dia, mau bunuh diri, apa yang dia katakan? Jangan mencelakai dirimu. Wow, gak ada ditemukan di pengajaran lain. Pengajaran lain kalau musuh kita harus dimatikan. Betul tidak? Yang Tuhan ajarkan itu mengasihi musuh. Itu tidak ada rumusnya di pengajaran lain. Kalau sekedar kita mengampuni itu gampang Bapak Saudaraku. Gampang. Pokoknya gak mau urus orang itu, saya gak mau urus, gampang. Tapi beda loh Rasul Paulus. Harusnya kalau orang kepala penjara itu mau bunuh diri, biarkan mati. Mau urusan apa dengan kita, betul tidak? Tetapi Bapak Saudara, hatinya itu luar biasa. Sikapnya itu luar biasa. Ini yang harus kita contoh sebagai orang percaya Bapak Saudaraku. Seringkali kita menghadapi masalah, persoalan. Kenapa ya sulit lewat? Karena kita hanya simbol kita sebagai orang Kristen. Tapi kita tidak memiliki hati sebagai orang Kristen. KTP-nya Kristen. Agamanya Kristen. Tapi hatinya tidak orang Kristen. Hatinya Kristen. Bukan Kristen. Hati-hati Bapak Saudaraku dalam hidup kita. Tuhan tidak tertarik kita hanya sekedar beribadah. Tidak Bapak Saudaraku. Kalau sekedar Bapak Saudara ibadah, itu kebanyakan orang yang lakukan dan demikian. Tetapi ketika Bapak Ibu Saudara beribadah, Bapak Ibu Saudara harus memiliki hati, betul-betul memiliki hati sebagai orang Kristen yang Yesus ajarkan di dalam kehidupannya. Ketika di atas kayu salib, Yesus berkata, Tuhan ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bisa Bapak Saudara lakukan? Teman segereja aja, pinjam uang gak bayar aja, mencak-mencak. Yang saya ngomong bukan gereja kita Bapak Saudaraku, gak ada. Tapi mungkin juga ada juga sih kelihatannya. Yang Tuhan mau kita memiliki hati sebagai orang Kristen. Apa tuh hati sebagai orang Kristen? Dia bisa mengasihi musuhnya. Bagaimana badai bisa berlalu?
harus bisa memiliki hati yang mengasihi dan mengampuni. Amin. Amin Bapak Ibu. Kok aminnya loyo banget? Amin Bapak Ibu. Hati yang bagaimana? Mengasihi dan mengampuni. Oh Pak, saya sudah mengampuni Pak. Tapi setiap kali saya lihat muka dia, saya buang muka Pak. Itu bukan mengampuni. Kalau kita mengampuni, berarti kita ini harus mengasihi. Bagaimana kalau orang utang kita tidak bayar? Ngomongnya enak ngomongnya. Lihat orangnya gimana? Ini jujur juga, jujur benci katanya. Jujur. Itu bukan hati orang Kristen, Bapak Ibu Saudaraku. Kalau hati orang Kristen ketika kita mau meminjamkan uang kepada orang, ingat baik-baik, jemaat dengar baik-baik. Ketika kita mau menolong sesama kita, ya, ketika dia tidak bayar, dia bayar, kita mesti harus sudah relakan. Amin. Saya tidak berbicara tentang bisnis ya Bapak Saudaraku. Saya bilang tolong menolong sesama jemaat. Amin. Itu nolong yang ikhlas, yang murni. Ya. Tapi juga orang ditolong, jangan ini waduh, ini orang Kristen memang baik hati. Yaudah saya sikat aja. Ini juga bukan orang Kristen yang benar. Betul tidak? Luar biasa Rasul Paulus dan Silas. Orang yang memasung dia, menderah dia. Dia tidak biarkan mati. Bahkan mereka kalau kita baca ayat-ayat berikutnya, mereka juga menerima Tuhan Yesus dan dibaptis. Menjadi kesaksian. Bapak saudara, saya tidak perpanjang firman Tuhan. Saya sangat rindu apapun, badai apapun yang Bapak bisa terjadi. Baik badai ekonomi, badai sakit penyakit, persoalan kehidupan pasti berlalu. Saya undang pemain musik tampil ke depan.